Di akhirat itu syafaat yang paling amat kita harapkan hanya beliau sajalah yang akan pasti diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merayakan hal seperti ini bukan suatu keharaman atau larangan, enggak. Ini bagian daripada kesunahan. Sunnah ini sunnah. Kenapa yang katakan sunnah? Karena Nabi sendiri pernah mengarahkan dan mengajarkannya. Jadi yang merayakan maulid pertama kali ya sahibul maulid itu sendiri, Nabi sendiri yang merayakannya. Pernah Nabi ini ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, limadza tasumu yaumal itsnain? Ya Rasulullah, kenapa kok setiap Senin itu engkau berpuasa ya Rasulullah? Maka Nabi sabdakan, dzalika yaumun wulidtu fiha. Karena hari Senin itu aku puasa merayakan hari aku dilahirkan. Berarti siapa yang merayakan maulid pertama kali? Nabi sendiri. Beliau merayakan hari kelahirannya. Setiap hari Senin beliau lahir, Rabiul Awal, beliau berpuasa. Jadi bukan suatu larangan. Tentunya kita rayakan dengan hal-hal yang menyemangatkan kita untuk semakin dekat dengan Allah, tambah mahabbah kita, ittiba kita dengan Nabi. Jangan rayakan dengan hal-hal yang tidak benar, yang bertentangan dengan syariat. Tentunya dengan keagamaan, dengan tausiah, dengan sholawat, dengan lomba-lomba yang berbau agama, azan dan sebagainya. Itu bagian daripada membesarkan syiar agama, dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah makan Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama niki namanya Al-Imam Ibnu Taimiyah, mungkin masyhur, dan beliau ini sering dipakai fatwa-fatwa beliau oleh saudara-saudara kita yang mungkin sering yang pernah belajar di Saudi Arabia. Ini beliau membolehkan merayakan maulid itu bukan satu hal yang dilarang. Ini Imam Ibnu Taimiyah niki, Syekhul Islam. Apa beliau mengatakan dalam fatwa beliau? Ta'zimul maulid, merayakan maulid, ta'zimul maulid, merayakan acara-acara maulid, qad yaf'aluhu ba'dun nas, yang sebagian dibuat oleh orang-orang, sebagian kaum muslimin merayakan hal-hal tersebut, yaitu merayakan hari kelahirannya yang mulia baginda Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wattikhadhuhu mausiman, dan mereka buat sebagai amalan musiman. Jadi setiap tahun mereka rayakan, merayakan. Maka apa kata beliau? Maka beliau katakan, maka falahu fakana lahu ajrun azim, maka orang yang merayakan tersebut mendapat pahala yang besar, li husni qasdihi, karena bagusnya niatnya, karena untuk menambah cintanya dengan Nabi, mengangkat syiar-syiar agama. Fakana lahu ajrun azim, maka bagi pelaku pembuat acara tersebut baginya pahala yang besar, li husni qasdihi, karena bagusnya niat mereka, wa ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam, karena mengagungkannya terhadap yang mulia baginda Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menganjurkan merayakan maulid. Maka tentunya dengan acara-acara yang meningkatkan keimanan kita dan menambah takwa mahabbah kita kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita rayakan dengan hal yang bertentangan dengan syariat, malah itu yang dilarang oleh agama. Paham insyaallah ya? Nah, maka perlu kita buat, dihidupkan supaya anak-anak kita ini kenal Nabi kita. Ceritakan Nabi Muhammad SAW supaya tambah kenal, tambah senang, tambah ittiba dengan Nabi SAW. Adibu auladakum ala salasi khisalin, Nabi sabdakan, ajarilah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Hubbi nabihi, pertama cinta dengan nabinya, wa ahli baitihi, dan ahli keluarganya Nabi, wa qiraatil Quran, dan baca Al-Quran. Sekuat apapun amal kita ini, sholat, puasa, kok enggak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, semua ditolak.
Ulama katakan amal soleh itu bukan amal yang banyak, bukan amal yang hebat. Amal soleh itu dikatakan soleh jika sesuai dengan cara yang dicontohkan Rasulullah, baru dikatakan amal soleh. Paham ya? Nah, maka perlu kita hidupkan sebagai bentuk mahabbah, rasa cinta kita dengan yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW. Jangan pernah kita remehkan cinta kepada Nabi ini. Beda dia, nilainya itu beda. Beda dengan kita mahabbah dengan sesama kita, dengan istri kita, dengan teman kita, itu bagus juga. Tapi kalau mahabbah dengan Nabi ini nilainya tinggi. Nilainya sangat tinggi sekali. Bisa menyelamatkan kita. Hanya sekedar modal mahabbah aja. Apalagi kalau terus kita sampai tiba, ini cinta aja dengan Nabi. Apalagi dibarengi dengan hidupkan sunnah beliau, bersalawat banyak-banyak, oh tambah dekat dengan Nabi. Kalau dekat dengan Nabi, beruntung dunia, beruntung akhirat. Niki sopok cerita niki. Zaman dulu nih ada Arab Badui. Arab Badui ini orang yang baru masuk Islam, mungkin seminggu 2 minggu dia baru masuk Islam. Dia hadir di pengajian Rasulullah di Masjid Nabawi. Nabi lagi menjelaskan ceramah, tiba-tiba menjelaskan tentang hari kiamat, kengerian hari kiamat. Tiba-tiba ini Badui, Arab Badui ini, Arab pegunungan pedusunan ini di belakang sana usul kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau bertanya. Orang semua sahabat ngelihat ke belakang, ke Badui ini berketuan, apanya nubani ketuan yang kedepankan perkara yang luar biasa. Dia baru masuk Islam, sampai sahabat-sahabat yang di depan Abu Bakar, Umar, Utsman tuh kaget. Apa dia tanyakan? Ya Rasulullah, matas saah. Ya Rasulullah, kapan tiba hari kiamat? Kapan tiba hari kiamat? Sementara dia baru masuk Islam, amal solehnya baru sedikit. Maka Nabi balik tanya, ma'adatta laha wahai Badui, kamu ini baru masuk Islam, amal solehmu baru sedikit, kok berani-berani tanya mengenai kapan kiamat? Memang apa yang telah kamu siapkan untuk kiamat nih? Haji kamu belum, berjihad kamu belum, apalagi bisa baca Al-Quran. Banyak sekali yang belum buat. Terus apa yang kau siapkan untuk kiamat yang begitu dahsyat, hari hancurnya alam semesta? Ini kiamat nih, masya Allah. Ndendek nih kiamat. Dekat tengah aja nih, sungguh-sungguh fokus berdengar, tiba-tiba bergerik wah, 6 koma wah, 6 koma. Insya Allah tiang paling pertama pelai sebelum sida-sida. Ini baru 6 koma. Insya Allah gak akan paling goyang aja. Tapi gitu takut kita. Mungkin yang punya anak, mungkin ada yang ngaji sih nggak peduli kan, yang penting dia selamat, ada anak-anak kondor. Itu baru kecil. Nah kiamat nih, alam semesta ini digulung, dihancurkan seperti debu. Air laut naik, gunung dengan gunung yang lain akan bertabrakan, planet dengan planet lain akan bertabrakan hingga hancur semua. Itu yang ditanyakan ya Arab Badui ini, kapan kiamat ya Rasulullah? Maka Rasulullah balik tanya, kamu berani tanya-tanya kiamat ini? Ma'atattalaha, apa yang kamu siapkan untuk kiamat itu? Sementara kami ini baru masuk Islam, amalmu sedikit. Maka jawabnya ini ajib. Jawabnya ajib. Ya Rasulullah, ma'adattu laha bikasratis salati wala siyami wala sadaqati. Ya Rasulullah, aku tidak siapkan datangnya kiamat ini dengan banyak sedekah, dengan banyak puasa, dan dengan banyak sholat. Terus kata Nabi, apa yang kamu siapkan? Maka beliau katakan, illa anni uhibbullaha wa rasuluh. Yang aku siapkan ya Rasulullah, cintaku kepada Allah dan kepadamu ya Rasulullah. Itu yang aku siapkan, rasa cintaku kepada engkau. Maka Nabi sabdakan, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Engkau kelak akan bersama dengan orang yang kamu cintai pada hari kiamat. Nanti kamu akan bersama saya berarti pada hari kiamat. Itu kehebatan sahabat itu. Maka cinta dengan Nabi ini jangan kita anggap sepele. Merayakan hal-hal yang kaitan tentang Rasulullah, mi'raj beliau, hari lahirnya beliau,
dan hal-hal yang kita dengar ini jangan kita anggap remeh. Itu perkara besar yang nanti mungkin selepas mati baru kita akan paham nilainya. Nah, yang kaitan dengan Nabi ini kalau kita hidupkan, insyaallah ya. Nah, maka kita usahakan hidupkan di kampung kita. Kalau enggak di masjid ya di rumah-rumah kita. Undang orang kan acaranya kan maulidan itu apa? Undang penceramah, undang ustadz, undang tuan guru, kadang ada yang penceramah, sholawatan, kadang ngasar ngaji, kadang ngasih makan. Itu kan sunnah semua itu. At'imut ta'am, Nabi perintahkan ke beri makan. Disuruh kita dengarkan tausiah, disuruh zikir. So itu semua perintah Allah semua di dalam isinya. Tidak ada larangan di sana. Tidak usah kita terlalu saklek dalam beragama ini. Longgar saja dalam beragama ini, asalkan itu nggak pernah dilarang Nabi secara langsung. Nah, dan pihak maulid nggak pernah Nabi seperti itu. Ya nggak usah kita ngelarang, sudah buat sudah, karena isinya semua agamis, semua mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah ya. Nah, karena Nabi ini rahmat. Allah tidak akan pernah mengajab satu kaum jika mereka itu senantiasa beristighfar, dan ketika masih ada yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita hidupkan suasana bersolawat, ini akan menyebabkan banyaknya turun rahmat di kampung kita ini, dan jauhnya kampung kita dari segala bala, musibah dan bencana, insyaallah ya. Maka tiang pesan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua, lazimkan perbanyak baca salawat. Jangan kurang baca salawat sehari itu dari 300 kali kalau mau dapat syafaat Nabi nanti. Paling sedikit harus kita baca supaya kita diakui jadi umat Nabi dan dapat syafaat nanti. Jangan kurang dari 300 kali. Entah apapun salawat, musalawat Jibril sallallahu alaihi wasallam, apalagi sehari 1000. Itu nanti urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah. Salah ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita untuk kita semakin ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi orang-orang yang senantiasa lisannya perbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan barokah daripada bulan Rabiul Awal, tempat kelahiran Nabi ini, kita bisa berjumpa dengan Nabi entah secara nyata atau dengan mimpi, dan mudah-mudahan menjadi sebab kita mendapat syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Al-hadhiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cukup insyaallah ya. Ada yang ditanyakan? Ada? Iya. Cara tahu diri kumesa nu sayang dong Muhammad. Benar kan itu kadang-kadang tak tahu sayang hanya senin dan anak. Tahu itu benar-benar sayang. Dalam hadis, dalam syair Imam Syafi'i beliau mengatakan ta'si ilaha wa anta tudhiru hubbah, wa hadha muhalun fil fi'ali badi'u law anna hubbuka sadiqan la ata'tahu fa innal muhib liman yuhibbu mutiyu. Kamu mengatakan aku cinta kepada Allah tapi amalanmu tidak sesuai dengan apa yang diarahkan Allah. Mengaku cinta kepada Rasulullah tapi amalnya enggak pernah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau anna hubbuka shadiqan, kalau benar cintamu kepada Nabi itu benar di hati, la ta'tahu, pasti kamu akan taati apa yang diarahkan Nabi. Fa innal muhib liman yuhibbu muti'u, karena kekasih yang sebenarnya itu mesti akan mentaati apa yang dikatakan, yang diarahkan oleh kekasih. Buktinya kita ini cinta dengan Nabi, lisan kita sering berselawat, senang hidupkan sunnah Nabi, itu yang benar. Tapi kalau katanya senang Nabi, cinta Nabi, tapi sunnah Nabi nggak pernah ditinggalkan, baca selawat dan wah, ya lekak cinta anak. Paham ya? Nah, tanda bukti cinta dengan Nabi itu lisan kita sering baca selawat dan sunnah Nabi sering diamalkan dalam kehidupan kita, insyaallah ya. Tapi kalau itu tidak ada, tidak pernah baca selawat, sunnah Nabi jarang ada dalam kehidupannya, bicaranya macam-macam, pakaiannya enggak sesuai dengan sunnah Nabi, ya bohong, walaupun ngaku-ngaku, ya lekak, tidak sesuai dengan apa yang disebutnya tersebut. Cukup insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita.
Tutup dengan baca salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah ma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.